Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian revolusi industri. Pengertian revolusi industri merujuk pada periode signifikan di sejarah yang dimana terjadi perkembangan teknologi industri yang mengubah cara produksi barang secara drastis. Istilah ini pertama kali muncul pada abad ke-18 dan lebih mengalami beberapa gelombang revolusi tambahan. Pada awalnya, sistem ekonomi Eropa bergantung pada sektor agraris, namun dengan masuknya abad ke-18, tenaga mesin mulai digunakan sebagai alat produksi di pabrik menggantikan tenaga manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan revolusi industri 1.0 merujuk pada periode pertama dalam sejarah revolusi industri yang dimulai sekitar abad ke-18. Di Inggris, revolusi industri 1.0 ditandai dengan penggunaan mesin uap sebagai tenaga penggerak dalam proses produksi menggantikan tenaga manusia dan hewan. Perkembangan mesin uap ini memungkinkan efisiensi produksi yang lebih besar dan mempercepat laju industrinya. Ciri-ciri revolusi industri 1.0. Yang pertama, penggunaan mesin uap, yang dimana salah satu ciri utama revolusi industri 1.0 adalah penggunaan mesin uap sebagai tenaga penggerak dalam proses produksi mesin uap, menggantikan tenaga manusia dan hewan sebagai sumber daya utama dalam industri. Yang kedua, perkembangan teknologi. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan perkembangan teknologi yang signifikan, terutama dalam bidang mesin dan produksi yang mengubah cara tradisional produksi menjadi lebih mekanis. Ketiga, pergeseran dari pertanian ke industri, yang dimana masyarakat yang sebelumnya didominasi sektor pertanian mulai beralih ke sektor industri, menciptakan perubahan sektor ekonomi yang lebih besar, perubahan sosial ekonomi yang lebih besar. Kemudian yang keempat, keunggulan Inggris Raya. Inggris Raya dianggap sebagai negara yang menjadi pusat revolusi industri 1.0 karena memiliki keunggulan teknologi sumber daya. Kesimpulan revolusi industri 1.0. Dengan demikian, revolusi industri 1.0 menjadi titik awal dari serangkaian revolusi industri berikutnya yang membawa perubahan besar dalam cara manusia memproduksi barang, bekerja dan hidup secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 juga dikenal sebagai revolusi industri kedua adalah fase pesat industrialisasi yang terjadi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-2.0. Revolusi industri 2.0 muncul sebagai revolusi setelah revolusi industri 1.0 dan ditandai dengan kemajuan teknologi yang lebih lanjut dan perubahan signifikan dalam proses produksi dan ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri revolusi industri 2.0. Nah, yang pertama, pengembangan energi baru. Nah, revolusi industri 2.0 ditandai dengan pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru seperti minyak bumi dan batu bara yang menjadi sumber utama bahan bakar untuk industri. Nah, yang kedua, penggunaan arus listrik. Nah, penemuan dan pemanfaatan arus listrik, AC arus bolak-balik dan DC arus arah menjadi kunci dalam revolusi industri 2.0 membawa kemajuan dalam penggunaan motor listrik dan sistem tenaga listrik. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif revolusi industri 2.0. Yang pertama, pengangguran struktural. Penerapan teknologi otomatisasi dan mesin-mesin modern dalam revolusi industri 2.0 dapat menyebabkan pengangguran struktural di mana pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan teknologi baru sulit untuk bersaing di pasar kerja. Nah, yang kedua, ketimpangan ekonomi. Nah, revolusi industri 2.0 dapat memperkuat ketimpangan ekonomi antara perusahaan besar yang mampu
berinvestasi dalam teknologi canggih dengan perubahan kecil yang kesulitan untuk bersaing. Nah, yang ketiga, dampak lingkungan pemanfaatan sumber daya alam yang besar dalam revolusi industri 4.0 seperti penggunaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan polusi udara. Nah, yang keempat, masalah kesehatan. Nah, kondisi kerja di pabrik-pabrik selama revolusi industri 2.0 seringkali tidak memperhatikan kesejahteraan pekerjaan sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit akibat paparan bahan kimia berbahaya. Nah, yang kelima, kehilangan keterampilan tradisional. Peningkatan penggunaan mesin-mesin modern dapat menyebabkan hilangnya keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-menurun, mengancam keberlangsungan keberagaman budaya. Nah, di sini saya akan membahas tentang revolusi industri 3.0, yaitu revolusi industri 3.0 juga dikenal sebagai revolusi industri ketiga, merupakan periode transformasi industri yang dimulai sekitar tahun 1960-an dan terus berlanjut hingga saat ini. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan penggunaan teknologi digital dan komputer yang mengubah secara fundamental cara produksi, komunikasi, dan transportasi dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri revolusi industri 3.0. Yang pertama, penggunaan teknologi digital. Revolusi industri 3.0 ditandai oleh pemanfaatan teknologi digital yang meliputi komputer, internet big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT dalam proses produksi dan manajemen. Yang kedua, ada otomatisasi dan robotika. Adopsi otomatisasi dan robotika semakin meluas dalam revolusi industri 3.0 memungkinkan produksi yang lebih efisien, presisi, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, pembentukan ekonomi digital. Revolusi industri 3.0 menciptakan ekosistem digital yang kompleks dengan interaksi antara perangkat platform dan aplikasi digital yang memfasilitasi. Baik, selanjutnya dampak negatif revolusi industri 3.0. Yang pertama, ketimpangan digital. Revolusi industri 3.0 dapat meningkatkan ketimpangan digital antara individu, perusahaan, dan negara di mana akses terdapat teknologi digital dan informasi tidak merata, memperdalam kesenjangan sosial. Yang kedua, kerentanan keamanan cyber. Peningkatan keterhubungan melalui teknologi digital membawa risiko kerentanan keamanan cyber yang lebih tinggi, seperti serangan cyber, pencurian data dan privasi yang rentan terhadap pelanggaran. Yang ketiga, perubahan dalam pola kerja. Revolusi industri 3.0 dapat mengubah pola kerja tradisional dan memunculkan isu-isu serta terkait dengan pekerjaan lepas kerja, jarak jauh, dan ketidakpastian dalam dunia kerja. Yang keempat, isolasi sosial. Meskipun teknologi digital memungkinkan konektivitas global, revolusi industri 3.0 juga dapat menyebabkan isolasi sosial dan depersonalisasi interaksi manusia, mengurangi interaksi langsung dan komunikasi tatap muka. Yang kelima, ketergantungan teknologi. Meningkatnya ketergantungan pada teknologi dalam revolusi industri 3.0 dapat menciptakan ketergantungan yang berlebihan, menyebabkan ketidakmampuan untuk berfungsi tanpa bantuan teknologi. Baik, kesimpulan revolusi industri 3.0, dengan pemahaman yang mendalam tentang revolusi industri 3.0, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan bijak, mengoptimalkan manfaatnya, dan mengatasi tantangan yang muncul untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pengertian revolusi industri 4.0.
Secara sederhana, revolusi industri 4.0 dapat didefinisikan sebagai penggabungan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang industri dalam kurun 3. Ini berarti bahwa proses produksi, manajemen, dan operasional industri diubah secara signifikan melalui teknologi digital. Dampak industri 4.0 pada pekerjaan manusia. Meskipun ada tantangan dalam mengotomatiskan beberapa sektor, revolusi industri 4.0 membuka pintu bagi motivasi dan peningkatan keterampilan, memungkinkan manusia bekerja lebih cerdas dan efisien, serta menciptakan masa dengan pekerjaan yang lebih cerah dan penuh peluang. Contoh penerapan revolusi industri 4.0 dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penggunaan teknologi pintar. Contoh penerapan revolusi industri adalah penggunaan teknologi pintar dalam rumah tangga seperti perangkat Internet of Things atau disebut IoT yang memungkinkan pengendalian rumah secara otomatis melalui smartphone. 2. E-komersi. Revolusi industri juga terlihat dalam kemajuan e-komersi di mana orang dapat membeli dan menjual barang secara online dengan mudah dan cepat. 3. Transportasi berbasis aplikasi. Aplikasi transportasi seperti Grab atau Gojek merupakan contoh penerapan revolusi industri dalam sektor transportasi di mana orang dapat memesan transportasi dengan melalui aplikasi. Kesimpulan revolusi industri 4.0. Dengan memahami dan mengelola revolusi industri 4.0 secara bijak, masyarakat dapat memanfaatkan potensi teknologi canggih untuk menciptakan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.